Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Putri Cahyani dari kelas SI ASP. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, kode etik pengguna informasi teknologi. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu kode etik pengguna informasi teknologi. Kode etik adalah seperangkat prinsip moral, aturan, dan pedoman yang mengatur bagaimana seseorang menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Tujuan utama dari kode etik ini adalah menjamin penggunaan teknologi secara aman, bertanggung jawab, dan etis, melindungi privasi keamanan data dan hak-hak pengguna lainnya, mendorong terciptanya lingkungan digital yang sehat. Pertanyaannya, siapa yang harus mematuhinya? Jawabannya adalah semua pihak yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, mulai dari individu, pelajar, pekerja, profesional, perusahaan, hingga pemerintah. Mengapa penting? Karena teknologi informasi bukan sekedar alat, tapi juga ruang sosial tempat kita berinteraksi, bekerja, dan berbagi informasi. Tanpa etika, teknologi bisa disalahgunakan dan merugikan banyak pihak. Yang kedua, risiko dan dampak negatif jika kode etik diabaikan. Jika kode etik tidak dipatuhi, ada banyak risiko yang bisa muncul di antaranya. Pertama, pelanggaran privasi, misalnya pencurian data pribadi atau penyalahgunaan informasi sensitif. Yang kedua, keamanan informasi terancam, misalnya peretasan, malware, atau pencurian identitas. Yang ketiga, cyberbullying dan ujaran kebencian yang bisa berdampak buruk pada kesehatan dan mental korban. 4. Penyebaran hoaks dan disinformasi yang merusak kepercayaan publik dan menciptakan konflik sosial. Yang kelima, kerugian finansial dan reputasi organisasi akibat penyalahgunaan sistem informasi. Dengan kata lain, mengabaikan kode etik sama dengan membuka pintu lebar-lebar untuk dampak negatif teknologi. Yang ketiga, peran kode etik dalam mitigasi risiko. Kode etik berperan sebagai kompas moral dalam dunia digital. Berbagai contohnya. Dalam hal privasi, kode etik mengajarkan bahwa setiap orang harus menghormati kerahasiaan informasi pribadi orang lain. Misalnya, perusahaan wajib memberitahu penggunaan sebelumnya pengumpul data. Dalam keamanan informasi, kode etik mendorong penerapan password yang kuat, autentikasi ganda, serta larangan membocorkan data tanpa izin. Dalam interaksi online, kode etik mengingatkan kita untuk bersikap sopan, menghindari ujaran kebencian, dan tidak melakukan cyberbullying. Dengan kata lain, kode etik membantu kita menggunakan teknologi dengan lebih bertanggung jawab, sehingga mengurangi risiko dampak negatif. 4. Contoh kasusnya. Mari kita lihat contoh nyatanya. Contoh kasus dari Cambridge Analytica. Ketika data jutaan pengguna Facebook disalahgunakan untuk kepentingan politik, jika kode etik tentang privasi data benar-benar diterapkan, kasus ini bisa dihindari. Contoh positifnya, banyak perusahaan teknologi besar sekarang sudah membuat privasi polisi yang jelas, memberi opsi kepada pengguna untuk mengontrol datanya. Hal ini menunjukkan bagaimana kode etik membantu menciptakan kepercayaan antara pengguna dan penyedia layanan. Yang kelima, manfaat kode etik. Terakhir, mari kita lihat manfaat dari mematuhi kode etik pengguna informasi digital. Bagi individu, terlindung dari kejahatan cyber, mendapatkan reputasi positif sebagai pengguna bertanggung jawab. Bagi organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Bagi organisasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengurangi risiko hukum dan kerugian finansial. Bagi masyarakat juga menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berkelanjutan, menumbuhkan budaya saling menghormati dalam dunia maya.
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kode etik pengguna informasi teknologi bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga fondasi penting untuk memastikan teknologi benar-benar membawa manfaat positif bagi individu, organisasi, maupun masyarakat luas. Dengan mematuhi kode etik ini, kita bisa menjadikan teknologi sebagai sarana yang membangun bukan merusak. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.